Konbanwa minasang, saya Rijal dari kelas Niruma akan menjelaskan kembali materi tadi pagi yang telah Yanto Sensei jelaskan. Minasang, kembali lagi kita akan menerangkan yang tadi pagi di kelas yang telah diterangkan oleh Yanto Sensei. Itu adalah nani te, bentuk te yang berarti kalau, karena, dengan menggunakan, dan kemudian. Nah, ini untuk yang pertama ini kita lihat nani te kemudian dulu akhir. Nah, untuk contohnya yang ada di samping ini kita lihat, kita baca ya. Asa okite abite gohan o tabete gakko e ikimasu. Artinya bangun pagi, kemudian minasang, pagi bangun, kemudian mandi, kemudian makan nasi, kemudian akan pergi ke sekolah. Gitu minasang. Jadi untuk nani te yang artinya kemudian itu, nah itu yang kemudian itu kata kerja. Kalau ketemu kata kerja itu artinya kemudian untuk te itu. Kalau bertemu dengan kata sifat atau kata benda, si te-nya itu diartikan dan. Nah, untuk terjemahannya itu akhir. Maksudnya akhir itu kita terjemahkan konteksnya dulu atau yang di depan te-nya dulu. Nah, untuk di sini konteksnya itu adalah oki. Ini oki, bangun. Nah, jadi kita terjemahkan dari okinya dulu, bukan dari te-nya. Kalau dari te-nya itu diartikan jadi kemudian bangun, itu kurang nyambung ya minasang. Nah, untuk lebih jelasnya ini seperti ini. Terjemahan dari si konteksnya dulu, konteks nani te kemudian terus nani. Nah, untuk itu contohnya kita lihat ya minasang. Kita lanjut untuk te yang diartikan dengan menggunakan. Nah, untuk ini te-nya diartikan awal. Maksudnya awal itu pengertiannya adalah te langsung ke konteks. Tadi kalau ini konteks dulu baru ke te. Nah, kalau yang artinya dengan menggunakan dari te ke konteks dulu terus ke belakang gitu. Nah, untuk contohnya ini yang di samping ada kagami o mite hige o shorimasu, yang artinya dengan menggunakan cermin akan memotong jenggot gitu minasang. Nah, untuk contoh dari saya yang kemudian dengan dan menggunakan karena dan lalu, nanti kita jadikan satu habis penjelasan semua dari keempat te ini ya minasang. Oke, lanjut. Untuk yang ketiga, te ini diartikan karena. Sama seperti te yang dengan menggunakan, te karena ini juga diartikan atau diterjemahkan awal. Nah, ini contoh yang telah saya buat dari keempat bungke te tadi. Bungke yang bungke yang te kemudian, te dengan menggunakan, te karena, dan te kalau. Contohnya kita baca Maibang eiga o mite hong o yonde nemasu. Kita artikan setiap malam menonton film, kemudian membaca buku, kemudian tidur. Atau kita bisa artikan lalu tidur.
gitu teman-teman untuk T kemudian. Dan untuk T dengan menggunakan contohnya Nihongo o sumimasen. Untuk T dengan menggunakan contohnya Nihongo no hon o yonde Nihongo ga jouju ni narimasu. Kita artikan dengan membaca buku bahasa Jepang akan pandai bahasa Jepang gitu minasang. Kira-kira untuk T karena contohnya kusuri o nonde byoki ga naorimasu, yang artinya karena minum obat penyakitnya akan sembuh. Kita ulangi, kusuri o nonde byoki ga naorimasu. Kita tarikan dari D terlebih dahulu. D ini artinya karena, nonde minum, kusuri obat, ga-nya ini ga dari simbol penerjemahan awal itu yang berartinya penyakitnya akan sembuh gitu mas. Kalau contohnya koko de gumi o dashite dame, kalau membuang sampah di sini tidak boleh. Nah gitu minasang. Kita lanjut ke bungkus selanjutnya yaitu node. Node ini juga sama diartikan karena seperti nenanite karena, tetapi di sini untuk penggunaan kata kerja di node ini menggunakan kata kerja futsuke atau kata kerja biasa dan kata sifat i-nya muncul, kata sifat na-nya muncul, dan kata benda juga menggunakan na, mengikuti kata sifat na. Nah ini contoh dari futsuke node. Ada takusang undo shita node sukaremashita, yang berarti yang kita artikan itu sama seperti D atau T karena itu T terlebih dahulu atau D terlebih dahulu. Di sini kita artikan karena. Jadi untuk penerjemahannya, karena banyak olahraga telah capek ataupun capek. Nah, kenapa di sini kita bisa diartikan terlebih dahulu takusang, karena takusang ini takaran atau pelengkap. Jadi kita tidak usah dari D terus kita lurus ke sini, karena di sini ada kotoba pelengkap atau takaran. Kita bisa artikan terlebih dahulu juga, seperti yang kemarin saya jelasin di simbol penerjemahan awal. Ya, lanjut untuk contoh inode, kata sifat i-nya muncul. Contohnya ada kono mise wa yasui node yoku kimasu. Kita lihat ada penerjemahan awal apa enggak? Ya, di sini ada partikel wa. Kita artikan dari sini dulu. Kono mise wa, yang artinya toko ini. Terus kita ke node, karena murah sering datang. Sering ini seperti takusang yang minasang. Jadi ini itu pelengkap ataupun takaran. Jadi kita artikan konomi sewa yasui node yoku kimasu. Toko ini karena murah sering datang. Oke, lanjut minasang, kita ke contoh nanode. Di sini ada nigiyaka nanode tanoshi desu. Nah, ini untuk penerjemahannya kita lihat tidak ada simbol penerjemahan awal, jadi kita bisa terjemahkan dari node ke depan dan terus kita ke belakang. Contohnya, karena ramai menyenangkan gitu minasang. Oke, kita lanjut ke bunke selanjutnya. Kita lanjut ke bunke selanjutnya yaitu tameni. Ya minasang, kita lihat di sini
Futsukei tameni ru, untuk demi karena. Nah, di sini juga bisa diartikan karena. Nah, kita nyambung dari bungkus yang tadi. Tameni ini juga persamaannya karena. Nah, tapi ini kita lihat contoh yang kata benda no tameni untuk yang berarti untuk. Kita lihat contohnya di samping. Shorai no tameni. Kita baca ya, shorai no tameni ganbatte jikinsho shimasu. Sumimasen. Ganbatte chokin shimasu, yang artinya demi masa depan atau untuk masa depan atau karena masa depan akan menabung dengan semangat. Contoh yang saya buat, kita lihat. Contohnya ini contoh tameni yang saya buat. Nihon e iku tameni maibang benkyou shimasu. Demi pergi ke Jepang akan belajar setiap malam. Nah, jadi ini kayak untuk membakar semangat kita gitu. Kita melakukan apa agar pergi ke Jepang gitu. Untuk fungsinya itu seperti itu kurang lebihnya minasang. Maaf kalau kurang jelas ya minasang. Kita lanjut ke tekara ya minasang. Sumimasen minasang. Maksudnya kita akan menjelaskan kara minasang, bunke kara minasang. Sumimasen. Di sini kara itu berarti dari atau mulai minasang. Nah, untuk contohnya kita lihat ya minasang. Tokyo kara Nagoya made Nagoya made kuru made ikimasu. Kita artikan dari kara dulu. Dari Tokyo sampai Nagoya pergi menggunakan mobil. Sumimasen, kita lihat kalau kita artikan dari ini. Dari Tokyo akan pergi menggunakan mobil sampai Nagoya. Yang saya buat kita lihat di sini minasang. Contohnya ichi jikan kara niji made denwa shimasu, yang artinya menelpon dari jam 1 sampai jam 2 gitu minasang. Nah, kita lanjut. Kita di sini lihat bungke kara yang artinya karena. Nah, saya sudah membuat contoh kalimatnya dengan menggunakan kara yang artinya karena. Oke minasang, kita lihat contohnya. Ya, kita lihat contohnya di sini. Benkyou shinai kara nani mo wakarimasen, yang berarti atau yang terjemahannya karena tidak belajar tidak mengerti atau tidak tahu apapun gitu minasang. Kurang lebih gitu untuk bungke kara ya minasang. Nani te imas, sedang ataupun te imas yang artinya propose atau kegiatan berulang. Ya, kita lihat contohnya. Contohnya di samping itu tabete imas, yang artinya sedang makan. Ada di sini. Kita lihat. Ini untuk contoh te imas yang untuk profesi atau kegiatan berulang ya minasang. Jadi contohnya ini ada tomodachi wa AHMD hataraite imasu. Itu artinya teman bekerja di AHM. Ulangi. Tomodachi wa AHMD hataraite imasu. Artinya teman bekerja di AHM.
sedang bekerja di AHM. Karena bekerja ini kan kegiatan yang berulang, profesi juga. Nah, jadi ini masuk ke TI Mas, profesi dan kegiatan berulang dan juga sedang. Untuk profesi itu bisa diartikan sedang bekerja di AHM atau masih bekerja di AHM gitu Mas. Untuk contoh yang kedua itu ada bungkainya, itu kita lihat dulu. Di sini ada nanya niga kata kerja pasif TI Mas yang artinya dalam keadaan. Nah, untuk di itu kita lihat di sini contohnya paso kongga kuarete imas, yang artinya laptopnya dalam keadaan rusak gitu minasan. Dan untuk yang buka ketiga itu ada te arimas atau ter atau di, yang artinya kita lihat di sini. Kita baca dulu. Nene niga kata kerja aktif te arimas, itu artinya ter nani nani atau di nani nani. Contohnya kita lihat di sini yang saya telah buat. Kekiga sumimasen, kita ulangi. Kekiga sukute arimas, atau yang berarti kuenya sudah dibuat atau terbuat. Nah, ini maksudnya ini kuenya sudah ada atau sudah dibuat. Jadi mungkin kuenya ada di meja makan ataupun ada di dapur atau ada di kulkas gitu minasang. Jadi tidak tahu siapa yang membuatnya dan kapan membuatnya. Yang ditahu itu sudah ada di tempat situ. Maksudnya begitu minasang. Oke minasang, kita lanjut ke bungkai selanjutnya. Ya minasang, kita lanjut ke bungkai selanjutnya, yaitu ada mada nenite imas yang artinya masih, dan ada mada nenani negatif, maksudnya itu keterangan atau kata kerja negatif yang artinya belum. Nah, sebetulnya mada ini berartinya sejatinya itu artinya belum ya minasang. Nah, tapi juga bisa diartikan masih kalau tidak negatif ininya. Misalnya kalau untuk negatif, untuk bilang mada belum, artinya itu kebanyakan atau yang saya tahu itu menggunakan kata keterangan atau kata di kata kerja itu negatif ya minasang. Contohnya di sini minasang. Contohnya di sini. Untuk mada negatif atau yang artinya belum. Shukudai, sumimasen, kita ulangi. Shukudai wa mada owate imasen. Kita ulangi. Shukudai wa mada owate imasen, yang artinya PR masih belum selesai. Ataupun kita bisa artikan PR-nya atau pekerjaan rumahnya belum selesai atau belum selesai, karena mada ini bisa berarti belum karena di sini ada bentuk negatif. Dan untuk contoh mada yang positif ini ada contohnya mada onna kaga suite imas, yang artinya masih sumimasen, onna kaga suite imas, yang artinya masih lapar atau masih dalam keadaan lapar. Kenapa lapar? Kenapa lapar? Tapi di sini onakaga perut, ya harusnya kan perut. Nah, karena di sini ada sukimas yang artinya itu sepi ataupun kosong. Jadi perutnya kosong. Kalau kita artiin perutnya kosong itu artinya kita sedang lapar gitu minasang. Oke, kita lanjut ke bungkai selanjutnya. Ya minasang, kita lanjut ke bungkai selanjutnya, yaitu nanani wa yori, daripada keterangan. Ini untuk perbandingan. Contoh lihat, kita di sini untuk membandingkan. Nah, contohnya kita lihat. Nihongo wa Indonesia go
yori mujukashi desu, yang berarti bahasa Jepang sulit daripada bahasa Indonesia. Kita ulangi, bahasa Jepang sulit daripada bahasa Indonesia gitu minasa. Contohnya, jadi ini bungke yori nani nani wa dan nani nani yori itu untuk membandingkan daripada keterangan gitu minasa. Kita lanjut ke bungke terakhir, ke selanjutnya. Ini ke bungke selanjutnya itu nani take, itu menggunakan kata kerja bentuk tak atau lampau ya. Kita lanjut minasang, sumimasen karena tadi terkendala alat yang overheat atau panas. Kita lanjut ya minasang. Di sini ada teori atau bungke nanani take, mama dalam, yang berarti dalam keadaan atau biarkan. Nah, kita telah membuat contoh kalimatnya. Kita lihat ya minasang. Ya, kita lihat dari contoh di sini minasang. Sono dogu o sono mama ni shite oite kudasai. Jadi kita artikan, tolong letakkan atau biarkan alat itu dalam keadaan begitu. Jadi kayak kita membiarkan alatnya itu jangan di apa-apain minasang, kita biarkan saja. Kalau mau contohnya, biarkan buku ini seperti ini dan buku ini seperti ini, jangan diubah gimana-gimana. Jadi contohnya begitu minasang untuk bungke mamani atau sona mamani ini minasang. Sekian dari saya, mungkin masih kurang jelas ataupun malah belum mengerti karena keterbatasan pemahaman. Saya akan lebih berusaha lagi, dan mohon maaf kalau masih ada yang kesalahan atau kekurangan. Saya akan berusaha lebih giat lagi untuk memahami agar lebih dapat feel belajarnya. Terima kasih minasang.